Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Miftahul Jamil dengan NIM 15036230057 dari Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Saya di sini ingin membuat video berikut jurnal, itu untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Atur MPD. Saya di sini ingin mereview jurnal yang berjudul Evaluasi Program Praktik Kerja Lapangan Sekolah Menengah Kejuruan yang ditulis oleh Siti Tabiatul Hasanah, Supriyato Supriyato, dan Samsi Haryanto. Penelitian ini dilakukan di SMK Taman Karya Madya Perkembangan Kebumen. Untuk subjeknya, penelitian ini adalah siswa kelas 12 program studi teknik elektronik yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program PKL secara menyeluruh. Untuk melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Model ini sangat cocok karena dapat menilai suatu program dari awal perencanaan hingga dampak hasilnya. Evaluasi CIPP ini tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses pelaksanaan dan sumber daya yang digunakan, sehingga sangat membantu untuk mengembangkan dan memperbaiki kualitas program pendidikan. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru, guru-guru pembimbing, serta siswa, serta mitra industri tempat siswa untuk melaksanakan PKL. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung ke lapangan dan dokumentasi, serta melihat melihat nilai siswa dan foto kegiatan PKL. Sementara pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan penyebaran angket yang menggunakan skala Likert. Subjek penelitian ini dilakukan oleh SMK kelas 12 teknik otomatik ya, yang tadi Tembangan Kebumen yang melaksanakan PKL ini di beberapa industri mitra seperti Bumen Reja Abadi, Mitsubishi, dan Bengkel Presiden Motor. Evaluasi ini dimulai dari komponen konteks yang berfokus pada kompetensi awal siswa, kesesuaian program dengan kebijakan sekolah, dan kesiapan manajemennya. Hasil menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti PKL sudah memiliki kompetensi yang memadai dengan nilai di atas KKM. Adapun kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 4 aspek. Itu yang tadi ada konteks, input, proses, dan produk. Untuk aspek yang pertama itu adalah konteks. Konteks itu fokus penilaian terdapat pada kompetensi awal siswa, kesesuaian tujuan program dengan kebijakan sekolah, dan kesiapan pengelolaan pelaksanaan PKL. Diberikan pada kesiapan sumber daya manusia, baik itu siswa maupun guru, serta ketersediaan dan kecukupan fasilitas yang mendukung sebagai kegiatan praktikum. Komponen prosesnya itu adalah mengevaluasi pelaksanaan PKL secara rinci melalui data cara pelaksanaan, monitoring, hingga penilaian oleh pihak industri. Sedangkan di komponen produknya ada penilaian yang dilakukan berdasarkan peningkatan kompetensi siswa mengikuti PKL dan manfaat nyata yang dirasakan oleh pihak sekolah dan industri. Untuk tahapan penelitian itu sendiri yang dilakukan cukup sistematis, dimulai dari studi literatur dan perumusan masalah. Penyusunan instrumen ini yang berbasis model CPP, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan analisis data dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hingga akhirnya penyusunan hasil rekomendasi. Setiap tahapan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang representatif dan dapat menggambarkan secara menyeluruh kondisi program PKL di SMK tersebut. Untuk hasil untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKL di SMK Taman Karya Madya Pertambangan ini sudah berjalan dengan baik, atau juga bisa juga sangat baik, karena skor rata-rata pada setiap komponen evaluasi di angka atas 4. Atas angka 4 ya.
yang menandakan bahwa program ini berada dalam kategori yang sangat memuaskan. Dari segi konteks, siswa telah memiliki kompetensi dasar memadai dan pengelolaan sekolah dalam menyusun program PKL pun sudah sesuai dengan kebijakan ditetapkan. Di sisi input, sekolah telah menyediakan sebagai sarana yang dibutuhkan, serta pembekalan yang diberikan kepada siswa dan guru sudah cukup intensif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program selanjutnya. Selanjutnya pada aspek proses jalannya program PKL berlangsung lancar dengan kendala yang relatif kecil dan monitoring guru pembimbing dilakukan secara berkala akhirnya, dan untuk aspek produknya menunjukkan bahwa kompetisi siswa meningkatkan secara signifikan terbukti dari nilai yang diperoleh siswa di atas KKM serta pemberian sertifikat oleh dunia industri yang mengindikasikan bahwa hasil PKL memberikan manfaatnya tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi sekolah dan industri. PKL juga disusun sesuai dengan tujuan dan kebijakan sekolah, dan dari sisi pengolahan sekolah dinilai sudah sangat siap. Skor rata-rata komponen ini adalah 4,01 yang artinya berada pada kategori yang sangat baik. Selanjutnya pada komponen industri, PNTI mengevaluasi sejauh mana kesiapan sekolah dalam menyediakan fasilitas pembekalan siswa dan kompetensi guru pembimbing. Sekolah diketahui telah menyediakan sarana prasarana praktik yang cukup lengkap serta mengadakan kegiatan pembekalan dengan mengadakan kegiatan menghadirkan pihak industri berbagai narasumber. Guru produktif juga dilibatkan secara aktif dalam membimbing siswa agar mereka siap menghadapi dunia kerja. Untuk skor rata-rata berkomponen input juga sebesar 4,1, menandakan bahwa program PKL ini sudah sangat memadai. Untuk komponen ketiga itu adalah proses, yang dimana proses ini menilai bagaimana pelaksanaan PKL dilakukan. Proses pelaksanaan dinilai sudah berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Setiap siswa mendapatkan monitoring dari guru pembimbing sebanyak minimal 3 kali selama PKL berlangsung. Kendala yang dihadapi, untuk kendala yang dihadapi Pak pun tergolong ringan. Misalnya beberapa siswa belum sepenuhnya menguasai materi praktik industri, namun hal ini bisa diatasi dengan bimbingan langsung di lapangan. Proses penilaian oleh pihak industri juga dilakukan secara sistematis dan sesuai kriteria yang sudah ditentukan bersama sekolah-sekolah sama seperti sebelumnya, yaitu skor rata-rata komponen proses ini adalah 4,01. 4,01. Untuk komponen terakhir yaitu adalah produk. Produk itu sendiri adalah menghasilkan evaluasi evaluasi hasil akhir dari program PKL. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa program ini berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi siswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja. Nilai siswa setelah PKL umumnya berada di atas KKM dan mereka mendapatkan sertifikat dari sebagai bukti pencapaian kompetensi. Tidak hanya itu, manfaat dari PKL juga langsung dirasakan oleh semua pihak. Siswa mendapat pengalaman kerja langsung, sekolah bisa menjalin hubungan erat dengan dunia industri, dan industri sendiri mendapat bantuan tenaga kerja terampil. Untuk rata-rata skor komponen produk itu adalah 4,17, yang merupakan skor tertinggi dari 4 komponen. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program PKL di SMK Taman Karya Madya Pertambangan telah berjalan dengan sangat baik dan efektif. Namun demikian, peneliti tetap memberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan ke depan. Pertama, perlu ada peningkatan komunikasi antara sekolah dan industri agar kebutuhan kompetensi bisa lebih sinkron. Kedua, pembekalan siswa sebelum PKL perlu diperkuat agar mereka lebih siap secara teknis maupun mental. Ketiga, guru pembimbing sebaiknya rutin mengikuti pelatihan atau kunjungan industri agar pemahaman mereka bisa lebih dalam tentang perkembangan teknologi selalu update. Jadi terakhir, ini disarankan untuk memperluas kerjasama dengan berbagai industri agar distribusi siswa saat PKL bisa lebih merata dan sesuai bidang keahlian masing-masing. Untuk secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan bahwa program PKL di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen sudah dirancang dengan
dijalankan dengan baik. Evaluasi menggunakan model CIPP ini memberikan gambaran yang lengkap tentang pelaksanaan program serta membuka peluang untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan. Bagi sekolah lain, penilaian ini bisa menjadi referensi dalam menyusun, pelaksana, melaksanakan dan mengevaluasi program PKL yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk meningkatkan efektivitas program ke depannya, jurnal ini direkomendasikan beberapa hal penting. Yang pertama, perlu ada peningkatan komunikasi yang lebih intens antara sekolah dan mitra industri agar kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di industri dapat tersampaikan dengan lebih akurat ke pihak sekolah. Kedua, pembekalan yang pembekalan sebelum pelaksanaan PKL harus diperkuat, terutama dalam hal penyesuaian materi yang diajarkan di sekolah dengan tuntutan praktis di lapangan. Yang ketiga itu adalah guru pembimbing perlu diberikan pelatihan yang lebih dalam secara rutin agar mereka selalu update dengan perkembangan industri dan mampu memberikan bimbingan yang lebih efektif. Untuk yang keempat itu kerjasama dengan industri harus diperluas agar siswa memiliki banyak pilihan lokasi PKL dan pengalaman yang beragam. Kesimpulannya itu adalah dengan perbaikan pada aspek tersebut diharapkan program PKL di SMK ini semakin optimal dan semakin mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi tantangan dunia kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.